4 PDIC kelompok 8 akan memberikan video edukasi mengenai kurikulum 2013. Sebelumnya perkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya ada kemudian di sebelah kanan saya Lucy Nurliani dan saya sendiri yaitu Maria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum 13. Nah, secara konsep kurikulum 2013 itu bertujuan untuk melahirkan generasi yang cerdas secara menyeluruh, tidak hanya dari segi intelektual, namun di sini itu juga dari sisi emosional atau spiritual dan sosial. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Secara konsep kurikulum 2013 ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang cerdas karena yang cerdas secara menyeluruh, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga dari segi emosional, spiritual dan sosial. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu isi. Kurikulum 2013 dirancang dalam bentuk kompetensi inti dan dirinci menjadi kompetensi dasar setiap levelnya. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi inti, itu menggambarkan kategori kompetensi utama yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu jenjang kelas. Kemudian yang ketiga itu ada KD atau kompetensi dasar, adalah target kompetensi yang spesifik yang harus diajarkan oleh guru kelas. Kemudian kompetensi itu mencakup 3 ranah utama. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua itu ada sikap, dan yang ketiga itu ada psikomotorik. Selanjutnya itu ada kompetensi inti, bukan didasarkan pada konsep atau tema tertentu, melainkan menekankan pembelajaran yang mengarah pada penguasaan kompetensi secara menyeluruh. Dan selanjutnya itu ada penilaian. Penilaian pada kurikulum 2013 itu bersifat formatif dan menyeluruh, mencakup semua kompetensi dan dilengkapi dengan remedial jika nilainya itu belum mencapai KKM. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada poin selanjutnya yaitu ada tujuan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu untuk pembangunan karakter bangsa pada diri peserta didik. Yang kedua untuk pengembangan kompetensi abad 21. Yang ketiga untuk penyelarasan dengan kebutuhan global. Kemudian yang keempat untuk penerapan higher of order thinking atau yang biasa kita kenal dengan HOTS. Kemudian yang kelima untuk pemenuhan standar literasi dasar. Nah, lalu di sini juga ada prinsip kurikulum 2013, yaitu yang pertama itu berpusat pada siswa, yaitu atau yang sering disebut student creative learning. Lalu yang kedua itu tematik terpadu dan mata pelajaran SMP SMA gitu. Jadi untuk SD ini dalam satu tema yang disebut tematik, lalu SMP SMA ini disebutnya mata pelajaran. Yang ketiga itu penilaian authentic assessment. Yang keempat ada fleksibilitas kontekstual. Lalu yang kelima ada keseimbangan social skill, dan yang keenam yaitu penguatan peran guru sebagai fasilitator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu isi. Kurikulum 2013 dirancang dalam bentuk kompetensi inti dan dirinci menjadi kompetensi dasar setiap levelnya. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi inti, itu menggambarkan kategori kompetensi utama yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu jenjang kelas. Kemudian yang ketiga itu ada KD atau kompetensi dasar, adalah target kompetensi yang spesifik yang harus diajarkan oleh guru kelas. Kemudian kompetensi itu mencakup 3 ranah utama. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua itu ada sikap, dan yang ketiga itu ada psikomotorik.
kurikulum 2013 itu bersifat formatif dan menyeluruh, mencakup semua kompetensi dan dilengkapi dengan remedial jika nilainya itu belum mencapai KKN. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Baik, kita bahas yang terlebih dahulu yaitu kelebihan kurikulum 2013. Kelebihan kurikulum 2013 ini sebenarnya ada banyak sekali. Kita ambil beberapa saja. Antara lain yaitu yang pertama, kurikulum ini menggunakan atau menekankan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang kedua itu pembelajarannya menggunakan pendekatan yang saintifik. Kemudian yang ketiga, penilaiannya itu komprehensif. Dan yang terakhir itu pembelajarannya lebih relevan pada perkembangan zaman. Kemudian ada beberapa kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama yaitu administrasi guru yang terlalu tinggi. Yang kedua, pelatihan gurunya ini tidak merata. Kemudian yang ketiga, ternyata materinya itu terlalu padat untuk masa akademik. Kemudian yang keempat, penilaian autentik yang sulit untuk diterapkan. Oke, baik, jadi kesimpulannya yaitu kurikulum 2013 ini merupakan upaya pembaruan sistem pendidikan di Indonesia yang menekankan pada keterampilan kognitif, afektif, hingga psikomotorik. Dengan pendekatan ilmiah atau 5M, kemudian penilaian afektif dan pendidikan karakter atau penguatan karakter, kurikulum ini dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan abad 21 yang relevan dengan tantangan di masa depan nanti. Namun dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya yaitu seperti beban administrasi guru yang terlalu tinggi, kemudian pelatihan gurunya kurang merata, serta pendekatan saintifik ini ketika diterapkan di sekolah dasar masih sulit. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan pendampingan berkelanjutan agar implementasi kurikulum 2013 ini berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.